Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasallahu tabaraka wa ta'ala yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah pengajian bulanan rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan banyak sekali kebaikan dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah, menjadi sebab untuk kita istiqamah di atas Islam sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan pengajian kita membahas tentang tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita sudah memasuki pada bentuk-bentuk praktek-praktek kesyirikan, ya, yang merupakan kebalikan dari tauhid. Kita sudah membaca alhamdulillah tentang penjelasan tentang jimat-jimat, ya, mantra-mantra untuk tolak balak dan sejenisnya. Kemudian setelah itu kita membaca tentang masalah tabarruk, ya, mana yang boleh, mana yang syirik. Berikutnya adalah kata beliau, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah. Dalil-dalil yang menerangkan kesyirikan menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhid dan ilmu tauhid itu betul-betul akan membuat manusia itu sesuai dengan kadarnya manusia, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, menjadikan manusia itu betul-betul mulia, dihargai. Manusia itu punya harga kalau bertauhid, ya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, ya, manusia itu punya harga kalau dia bertauhid. Sebaliknya, kalau wala'iyadzubillah manusia itu berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, ya,
Maka apa yang terjadi? Dia jatuh dari derajatnya yang mulia, dari derajatnya yang tinggi, dari kedudukannya yang paling sempurna tadi, jatuh menjadi manusia yang paling rendah, paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Iya kan? Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dia pakai jimat-jimat, pakai mantra-mantra, ya, pakai jimat-jimat tolak balak dan sebagainya, pakai mantra-mantra, atau dia tabaruk kepada kuburan, tabaruk kepada pohon yang dianggap punya karamah, keramat, atau batu atau tempat yang dianggap punya karamah. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Ya, apalagi tabaruknya kepada hewan ternak, tabaruk kepada kerbau. Ya, disebut kiai terus tabaruk. Ya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Orang yang berbuat kesyirikan itu betul-betul jatuh, seakan-akan dia jatuh tersungkur dari tempat yang sangat tinggi, yaitu langit. Itu orang kalau berbuat kesyirikan, terjatuh dia dari langit, tersungkur dia dari langit. Ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adall. Kamu kira orang berbuat kesyirikan itu menggunakan akalnya untuk berpikir waras? Tidak. Ya. Inhum illa kal an'am bal hum adall sabila. Tidak lain mereka hanyalah seperti binatang ternak. Binatang ternak kan nggak pernah pakai akalnya. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak, lebih sesat dari kerbau, lebih sesat dari sapi. Itu kalau orang berbuat kesyirikan. Ya. Coba, ya, orang bikin kuburan fiktif, dia yang bikin sendiri, ya. Habis itu dia keluar duit dibangun, dimegah-megahkan. Habis itu dia yang minta-minta sama kuburan yang dia bikin sendiri, kuburan fiktif yang dia bikin sendiri. Karena akal warasnya nggak ada, akal warasnya nggak ada. Kotoran kerbau, kencingnya kerbau dipakai rebutan untuk tabaruk, kan akal warasnya nggak ada. Kerbau aja nggak mau suruh rebutan kotoran dia, ya kan? Kerbau nggak mau suruh rebutan kotoran dia, nggak mau. Dia malah mau rebutan kotoran kerbau, kencingnya kerbau. Betul-betul orang kalau berbuat kesyirikan, meninggalkan tauhid, jatuh dia. Itu baru di kehidupan dunia. Belum lagi nanti kalau di kehidupan di alam kubur, di kehidupan di alam barzakh, di kehidupan hari kiamat, di kehidupan akhirat, nasallahu alaihi wasallam, jauh lebih hina lagi. Ya. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin dzalilin hakirin. Orang yang berbuat kesyirikan itu nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, sehina-hinanya. Yang mlebu neraka itu aja sudah terhina, apalagi dihinakan masuk ke dalam nerakanya. Ya. Allahul musta'an. Nah, jadi disitulah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking cintanya kepada umatnya, beliau tidak menginginkan ada satu saja dari umatnya itu yang sengsara. Dan kesengsaraan yang paling berat, paling besar,
itu disebabkan oleh apa? Perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan kesyirikan, meninggalkan tauhid. Makanya beliau ya selalu banyak mengingatkan, sampai bahkan hampir mau wafat beliau masih mengingatkan, jangan sampai kalian ya berbuat kesyirikan, melakukan hal-hal yang akan menyeret kalian kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah ya. Sampai mau wafat Nabi SAW masih ya dalam keadaan sakaratul maut ya, antara sadar pingsan lagi, sadar pingsan lagi. Ketika sedang sadar itu beliau mengingatkan, laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid ya. Ala fala taf'alu dzalik fa inni ala fala taf'alu fa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid ya, sebagai masjid. Kuburan-kuburan mereka ya menjadi sebab yang menyeret mereka kepada kesyirikan, pengkultusan kuburan orang soleh. Jangan kalian lakukan itu, aku melarang kalian dari melakukan ini. Nabi antara sadar pingsan lagi, sadar pingsan lagi ya. Nah, salah satu bentuk kesyirikan yang betul-betul menjatuhkan derajat manusia, derajat Bani Adam ya, itu ini memberikan sembelihan, dikorbankan untuk selain Allah ya, memberikan sembelihan, dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki yakni wa dzabhi, dan sembelihan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, mahya alaihi wa ma'amut alaihi, dan ya apa yang aku lakukan selama aku hidup sampai aku mati, lillahi rabbil alamin, itu hanyalah lillah, hanyalah untuk Allah. Salatku, sembelihanku ya, semua perbuatanku selama aku hidup sampai terakhir aku mati, lillah. Kenapa lillah? Rabbil alamin, karena Allah itu Rabbul alamin. Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk, Allah itu yang memberi rezeki seluruh makhluk, Allah itu yang mengatur dan menguasai seluruh makhluk. Selain Allah enggak Rabbul alamin, enggak pantas dapat sembelihan kurbannya, enggak pantas. La syarikalahu, sudah dinyatakan lillah pakai inna, sesungguhnya lillah, hanya untuk Allah, hanya hak Allah. Masih dipertegas lagi, la syarikalah, tiada satupun sekutu baginya. Aku gak akan sholat kepada patung, aku gak akan sholat kepada kuburan, aku gak akan sholat kepada jin, aku gak akan sholat kepada orang soleh, kepada pohon. Begitu juga aku gak akan menyembelih hewan, korbankan untuk kuburan, untuk jin, untuk orang soleh, untuk bintang, matahari, rembulan, untuk pohon yang dianggap karamah. Tidak akan. Kenapa? La syarika lahu, la syarika lahu bidzalik. Tidak ada satupun sekutu
bagi Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu syarik Subhanahu wa taala. Fa hadhil a'mal ataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla wa la usyriku bihi ghairahu. Semua amalanku ini hanyalah lillah, aku pakai untuk taqarrub, mendekatkan diriku kepada Allah, dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataqarrabu bihi ila Allah khalisan lillah. Aku taqarrub dengannya ilallah, kepada Allah ikhlas lillah. Fa salati ataqarrabu biha ila Allah khalisatan wa nusuki wa ma'amaluhu wa ma'amutu alaihi minal a'mali shalih kulluhu lillahi rabbil alamin. Ya. Ini tadi. Ya. Kalau ada orang nyembelih hewan, ya walaupun itu sekedar anak ayam, untuk jin, dipersembahkan untuk jin, kurbankan untuk jin. Tanya, kamu sholat untuk jin juga? Yaudah, kalau sholat sama, sholat dengan memberikan persembahan, pengorbanan hewan sama. Allah SWT firmankan dalam satu ayat, Qul inna sholati wa nusuki, ya wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gak ada satupun sekutu. Sebagaimana kamu gak sholat untuk jin, kepada jin, ya kamu juga gak boleh ngasih sembelian dikorbankan untuk jin, gak boleh. Itu syirik, makanya dikatakan la syarikalah. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka itu syirik. Sebagaimana sholat kepada selain Allah itu syirik, nyembelih hewan dikorbankan untuk selain Allah juga syirik, sama. Wa bidzalika umirtu, ay amarani Allah taala bidzalik wa wal ikhlas. Allah yang memerintahkan aku agar aku ikhlas dalam semuanya itu, ya, agar aku mentauhidkan dalam semuanya itu. Wa ana awwalul muslimin wa huwa sallallahu alaihi wasallam awwalul muslimin hadhil ummah, dan aku adalah orang Islam pertama dari umat ini. Ya. Fa idza kana Allah taala qad amara nabiyyu bidzalik fal ummatu ma'murun bidzalika aidan. Kalau Allah memerintahkan nabinya untuk melakukan hal itu, berarti umat beliau juga diperintahkan untuk melakukan hal itu. Fahiya tataqarrabu ila Allah bis shalah wa zakah wal mahya wal mamat. Kullu hadza lillahi rabbil alamin la syarikalah. Umat ini juga diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan salat lillah, menyembelih hewan dikurbankan lillah, beramal amalan soleh selama hidupnya sampai matinya lillah rabbil alamin la syarikalah. Ini faedahnya bahwa identitas seorang muslim itu semua ibadahnya termasuk sembelihan hewan kurbannya lillah. Itu identitas seorang muslim. Ya. Kalau ada yang memberikan sembelihan kurban li ghairillah, untuk selain Allah, baik itu jin, kuburan, orang soleh, ataupun ya tempat yang dianggap keramat, pohon yang dianggap keramat, bintang, bulan, matahari, ya, maka itu sama dia dengan memberikan sholat untuk makhluk-makhluk itu tadi. Maka itu bukan muslim, ya, maka itu bukan muslim. Ini dipertegas di akhir ayat ini. Wa ana awwalul muslimin, itu identitas seorang muslim, itu identitas seorang muslim. Ya. Ayat yang kedua, dalil yang kedua, surat Al-Kautsar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik, amr, yakni taqarrab ila Allah bis salat. Nabi SAW diperintahkan agar mendekatkan diri beliau kepada Allah dengan salat. Ibadah badan yang paling afdal salat. Ibadah badan, ibadah fisik yang paling afdal itu apa? Salat. Ya. Wanhar ay taqarrab ila Allah bin nahar wa dzabah. Dan enhar, mendekatlah diri kamu kepada Allah wahai Nabi SAW melalui an-nahar wa dzabah, menyembelih hewan kurban.
Fajama'a bainal ibadatain. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya surat Al-An'am tadi, dalam surat Al-Kautsar di sini juga ya menyebut bergandengan dua ibadah yang besar. Dua ibadah yang besar. Ibadah harta yang wajib yang terbesar zakat mal. Ya, ibadah harta yang terbesar dari ibadah wajib zakat mal, dan ibadah harta yang sunnah yang terbesar adalah apa? Menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha, ataupun ketika dia akikah, ataupun ketika dia nadar untuk menyembelih hewan, ya. Demikian juga ketika dia menyembelih hewan untuk untuk menyambut tamu, untuk memuliakan tamu, ya, untuk menjamu tamu, seperti Nabi Ibrahim, ya, dalam surat Adz-Dzarriyat, kedatangan tamu nggak dikenal padahal, ya kan, nggak dikenal, ini tamunya nggak kenal Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim memuliakan tamunya, nyembelih sapi. Ya, dipanggangkan sapi. Ya, faja'a bi'ijlin hanid. Ya, Nabi Ibrahim datang membawa suguhan, ya, daging sapi untuk tamunya ini. Kemudian nggak cukup ditaruh di mejanya, disuguhkannya, disodorkannya. Qala ala ta'kulun, disodorkannya. Silakan dimakan. Hanya Nabi SAW sabdakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi kalau orang menyembelih hewan untuk memuliakan tamu, menjamu tamunya, ya, nyembelih ayam, nyembelih kerbau, menyembelih sapi, nyembelih kambing, itu barakallahu fikum lillah, ikhlas dia. Ya, bukan menyembelih li ghairi untuk selain Allah, bukan, menyembelih lillah. Ya, menjalankan perintah Allah. Seperti dia menyembelih hewan untuk Idul Adha, seperti dia menyembelih hewan untuk apa? Akikah. Ya. Seperti dia menyembelih hewan untuk nazar, kalau dia punya nazar mau menyembelih hewan. Nanti setelahnya akan diceritakan dulu, ya, ada sahabat yang nazar menyembelih unta. Fasyahid minal ayatain, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu wa ta'ala umrahu bi sihatin wa afiyah. Keterangan dari dua ayat ini, Al-An'am dan Al-Kautsar, annallaha ta'ala qad jama'a baina shalah wa nusuk. Fassalah ibadatun badaniyah wa nusuk ibadatun maliyah yataqarrabu bihal muslim ila Allah. Fahuwa yataqarrabu ila Allah bi iraqatid dam wa bi tasadduq bil lahm. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyebut dua ibadah yang besar, sholat dan sembelihan kurban. Sholat itu ibadah fisik, sedangkan sembelihan kurban itu ibadah harta. Ya, seorang muslim bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah penyembelihan hewan. Melalui ibadah penyembelihan apa? Hewan. Ya. Dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah bi iraqatid dam wa bi tasadduq bil lahm, dengan yang menumpahkan darah hewan itu dan dengan bersedekah dengan dagingnya. Ya. Banyak sekali nilai-nilai ibadah di dalam penyembelihan hewan itu. Ya. Dan daging sembelihan orang Islam, ya, itu merupakan daging yang paling thayyib, daging yang paling baik. Daging yang paling baik. Masya Allah. Mulai dari pemilihan hewannya, ada syarat-syaratnya. Kemudian niat penyembelihannya, niatnya ini untuk apa? Lillah, ikhlas. Ya, entah itu untuk kurban, entah itu untuk akikah, entah itu untuk menjamu tamu. Ya. Kemudian tata caranya menyembelih,
Orangnya yang menyembelih juga ada syarat-syaratnya. Kemudian setelah menyembelih bagaimana prosesnya? Masya Allah, paling thayyib, sembelihan paling bagus, paling halal, ya, paling bersih itu daging hewan sembelihan orang Islam. Ya, daging sembelihan orang Islam, Masya Allah. Kata Nabi SAW, ya, idza dzabhtum fa ahsinu dzibah, ya, wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, dalam potongan hadis itu, kalau kalian menyembelih hewan, maka sembelih dengan cara yang profesional. Sembelih dengan cara yang profesional, ya. Tajamkan pisaunya dan buat santai, buat tenang. Siapanya? Hewan yang mau disembelih. Ya, tajamkan pisaunya dan tenangkan hewan sembelihannya. Dibikin tenang. Ya. Ketika menyembelih saja dibaca apa? Dibacakan bismillah, bacakan takbir. Masya Allah, nggak ada itu. Selain Islam nggak ada. Ya, betul-betul Masya Allah. Ya. Lalu kemudian kalau seseorang mempersembahkan hewan itu, kurban itu untuk makhluk, betapa hinanya dia. Ya, betapa hinanya dia. Bahasa anunya betapa kurang ajarnya dia, gitu kan? Qala an Ali radhiyallahu taala anhu, qal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kemudian beliau bawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama dari 4 kalimat itu, Allah melaknati siapa saja yang menyembelih hewan, dikurbankan, dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, ini sayangnya orang-orang yang ngaku menjadi siapa? Syiahnya Ali, pengikut setianya Ali bin Abi Thalib dari orang-orang Syiah itu, justru mereka orang-orang yang paling getol nyembelih hewan untuk selain Allah, untuk berhala-berhala, untuk kuburan-kuburan. Ya, peribadatan kepada berhala, peribadatan kepada kuburan-kuburan orang soleh yang terjadi di tubuh umat Islam setelah 3 generasi pertama Islam itu gak ada yang melakukannya. Siapa yang pertama kali menyusupkan ibadah-ibadah kepada berhala dan kuburan-kuburan orang soleh itu? Orang-orang Syiah. Yang pertama kali menyusupkannya kepada kaum muslimin, orang-orang Syiah. Ya. Ngakunya pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau membawakan hadis ini dari Nabi SAW. Allah melaknati siapa saja yang menyembelih hewan, apapun itu hewannya, nggak harus mahal, ya. Satu perbuatan untuk dinilai syirik itu nggak harus mewah, nggak harus mahal, ya. Nah, kalau ya nyembelih untuk persembahan ke kuburan orang soleh itu cuman anak ayam, ya bedalah nilainya dengan yang disembelih itu kambing. Beda lagi kalau yang disembelih itu kerbau, ya. Itu sama, semua sama nilainya. Semuanya adalah apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sembelihan kurban. Ya. Apa makna? Ya, la'anallah. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang itu dari rahmatnya.
Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang itu dari rahmatnya. La'anallahu man dzaba li ghairillah. Syekh Abdul Aziz mengatakan yakni taqarraba li ghairillah bidzabah. Wal maqsud taqarrub bin niyyah. Fa idza nawa bi hadhihi dzabihah taqarruba li ghairillah kanat dzabihata musyrik. Walau qala bismillah. Yang dimaksud bukan hanya praktek penyembelihan itu untuk selain Allah, tapi niatnya juga. Kalau ada seseorang menyembelih hewan, apapun itu hewannya, niatnya untuk selain Allah, niatnya untuk kuburan, niatnya untuk pohon yang dianggap keramat, niatnya untuk jin, niatnya untuk berhala, niatnya untuk bintang-bintang, matahari, rembulan, maka itu disebut sembelihan musyrik. Walaupun ketika nyembelih itu baca bismillah, walaupun yang nyembelih itu dianggap sebagai pemuka agama, kan musibah itu ya. Di beberapa tempat itu kan ya, pengorbanan kerbau kemudian kepalanya ditanam ya, itu yang nyembelih ngundang orang yang dianggap sebagai tokoh agama, pemuka agama, imam masjid lah, kiai pesantren lah, ustadz lah, habib lah, yang diundang untuk nyembelih itu. Kemudian kepalanya ditanam di kuburan, kepalanya ditanam ya di tempat yang mau dibangun jembatan, kepalanya dilarung. Yang nyembelih yang diundang tokoh agama, semakin berat ini ya. Kalau yang diundang untuk menyembelih itu bukan pemuka agama Islam, ya mungkin orang Islam nggak tertipu, ya kan? Oh ya wajar, itu kan yang diundang untuk nyembelih ya pengikut aliran kepercayaan misalkan, ya kan? Pengikut agama Pangestu atau Sabto Dharma misalkan, nah wajar. Nah ini yang diundang pimpinan pesantren, ya kan? Selesai ya. Semakin banyak yang tertipu kaum muslimin, waliyadzubillah. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa walaupun dia baca bismillah itu tetap disebut sembelihannya musyrik, sembelihannya orang musyrik? Li'anal ibrah binniyah. Karena yang menjadi tolok ukur itu niatnya dia. Wa idza uhilla bihi li ghairillah wa qala mathalan bismil masih soro asad. Kalau ketika menyembelih itu bukan baca bismillah, tetapi yang disebut itu nama berhala malahan, wah itu lebih berat lagi ya, lebih parah lagi ya. Dengan nama wali fulan, dengan nama ya leluhur fulan ya, pakai unilahi ngawi kena mastu purnomo sidang macam-macam, lebih parah lagi itu. Kalimat-kalimatnya saja sudah syirik, apalagi ditambah niatnya, apalagi ditambah penyembelihannya, apalagi ditambah pengorbanannya, persembahannya. Oh subhanallah, double-double wis ya, syiriknya double-double ya. Dan haram untuk dimakan ya, daging dari hewan sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah itu haram untuk dimakan. Haramnya karena dua hal ya. Yang pertama, anahu qasada bihi ghairallah, karena itu hewan disembelih diniatkan untuk selain Allah ya. Itu yang disebut wa ma uhilla bihi li ghairillah dalam ayat Al-Quran ya. Yang kedua, karena itu sembelihannya orang musyrik, sembelihannya orang musyrik. Karena aku Islam, sembelihannya orang murtad haram. Sembelihnya orang musyrik, sembelihnya orang murtad haram ya. Oh, tapi ya itu kan yang nyembelih baca bismillah, biarpun baca bismillah ya. Orang musyrik Arab, orang musyrik di Timur Tengah sana kalau nyembelih ya baca bismillah ya kan. Itu bahasa Arab kan, itu bahasa Arab ya. Itu yang pertama ya. Kalimat pertama yang Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa?
Allah melaknati siapa saja yang menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknati siapa saja orang yang melaknati kedua orang tuanya. Anak durhaka ini sudah paling durhaka ini. Ya, anak paling durhaka ini. Seandainya orang tuanya itu beda agama saja, seorang anak ini nggak boleh berkata-kata kasar, kotor, apalagi melaknati, ya, mengumpat, menghujat orang tuanya, tidak boleh, ya, apalagi kalau sama-sama orang Islam, waliyadzubillah, ya, sama-sama orang Islam, ada yang sampai orang tuanya dilaporkan ke pengadilan lah, digugat di pengadilan lah dan sebagainya. Nasallahu alaihi wasallam. Termasuk melaknat orang tua itu seorang anak, ya, menjelek-jelekkan orang tua saudaranya, menjelek-jelekkan orang tua temannya, kemudian dibalas. Temannya menjelek-jelekkan orang tua dia, ini sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi hukumnya syirik, menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, syirik akbar, pelakunya murtad dan hewan sembelihannya haram untuk dimakan. Kalau yang kedua ini dosa besar, dosa yang sangat besar, termasuk bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua yang paling besar ini, ya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknati siapa saja yang menyembunyikan, ya, muhdits. Ya, muhdits itu pelaku kriminal. Ya. Al-muhdits wal jani alladzi fa'ala jarimah waladzi yuwihi waladzi yamna'u hatta yuqam 'alal had. Ya. Allah melaknati siapa saja yang menyembunyikan pelaku kriminal supaya tidak dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Ini dilaknat oleh Allah SWT. Ini termasuk dosa besar, ya, termasuk apa? Ta'awun 'alal itsmi wal udwan, saling bekerja sama, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Dan pelaku kriminal di dalam Islam itu ada dua, ya, pelaku kriminal kejahatan fisik, satunya pelaku kriminal kejahatan keyakinan yang disebut dengan ahlul bid'ah. Disebut dengan apa? Ahlul bid'ah. Ya, makanya beliau katakan, amma bil fathi fahwal amr mubtada nafsu yakunu ma'nal iwa fihi aridho bihi wa sabr alaihi. Bisa saja dibaca la'anallahu man awa muhdatan. Allah melaknati orang yang, ya, melestarikan, melindungi, ya, bid'ah. Melestarikan, melindungi apa? Bid'ah dalam beragama. Ya, karena pelaku kejahatan dalam Islam itu ada dua itu tadi. Satu kejahatan fisik, ya. Yang kedua kejahatan keyakinan yang disebut dengan bid'ah itu. Ya. Apalagi kalau bid'ahnya bid'ah yang lebih berat lagi. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Itu lebih parah lagi. Ya. Ini dosa besar ini, ya. Allah melaknati siapa saja yang menyembunyikan pelaku kejahatan, ya. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknati siapa saja yang memindahkan batas tanah. Allah melaknati siapa saja yang memindahkan batas tanah. Orang memindahkan batas tanah itu banyak motivasinya, banyak tujuannya. Ya, ada yang untuk mengambil keuntungan sendiri. Dia memindahkan batas tanah supaya tanah dia semakin luas. Ya, batas tanah. Jadi tanah tetangga dia ambil, ya, secara zalim. Atau yang kedua, ya, bukan untuk memperluas tanahnya dia sendiri, ya, tapi untuk merugikan atau untuk membuat perpecahan, permusuhan di antara para pemilik tanah, ya.
itu tanah milik orang lain. Dua-duanya tanah milik orang lain, batasnya dipindah-pindah ben ribut. Ya. Ben ribut. Nah, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barakallahu fikum, termasuk apa? Dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ancamannya berat. Ya. Ya. Man iqtata'a ardhon bi ghairi haqqin. Ya. Siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, ya, tuwiqahu yaumal qiyamah sab'aradin. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ketika bangkit, dia akan disiksa dengan dikalungi tanahnya itu 7 lapis tanah. Subhanallah. Ya. Mau dibebani tanah sekarung wis kerepotan, ora 7 lapis tanah, ya kan? Dosa besar. Rawah Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim. Wa an Tariq bin Syihab. Nah, sekarang ini dibawakan hadis kejadian terkait dengan orang yang memberikan persembahan hewan sembelian untuk berhala. Ya, dikasih contoh. An Tariq ibn Syihab. Dari Tariq ibn Syihab, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala an-nar rajulun fi dzubab. Ada seseorang masuk surga sebab seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka sebab seekor lalat. Ini lalat ini ora regani, ya kan? Ayo lalat enggak ada legani lalat. Ya. Qalu, para sahabat keheranan, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasul? Para sahabat tanya, gimana itu kok bisa wahai Rasul? Ya. Qalu marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Ada 2 orang muslim melewati satu perkampungan. Perkampungan ini punya berhala. Ya, yang namanya sonam itu nggak mesti patung. Sonam itu bisa berupa batu yang sekutukan dengan Allah, bisa berupa pohon yang dianggap keramat, pakai tabaruk, bisa berupa kuburan, bisa berupa patung. Ini namanya sonam. Ya. Nah, saya ceritakan kalau sonam di Dayak di Kalimantan itu unik. Ya, sonamnya apa? Ya, omah rayap. Ya, itu kalau habis hujan itu kan rayap bikin rumah itu ya. Rayap bikin rumah sampai tanah ditumpuk-tumpuk gitu kan. Sampai jadi gundukan tanah. Oh, itu langsung kalau lihat itu langsung sama mereka dibikinkan cungkup. Bikinkan cungkup, dikasih berbetan kain, sesajen, das babi dan sebagainya. Ya. Sonam itu. Ya. Ada sonam yang mereka bikin sendiri. Ya, patung yang mereka bikin sendiri. Ya, itu. Orang kalau berbuat kesyirikan itu akal warasnya hilang. Warasnya hilang. Patung dia yang bikin, dia yang ngukir, dia yang keluar biaya. Setelah jadi, dia yang minta rezeki sama patung itu, ya kan? Iya, itu kurang kerjaan itu. Ya. Ini ada 2 orang lewatin satu kampung. Kampung itu punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ya. Tidak boleh seorang pun melewati berhala itu, melewati kampung itu kecuali memberikan persembahan, pengorbanan apa saja terserah untuk berhala itu. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kampung itu berkata kepada salah satu dari 2 orang tadi. Ini 2 orang ini muslim. Ya. Qarib, ngomong sama yang satunya. Qarib. Berikan pengorbanan untuk berhala kami, untuk berhala kami. Qala laisa indi syai'un qarib. Dia jawabnya ngeles. Saya nggak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Ngeles kan namanya kan? Saya nggak punya apa-apa untuk saya kurbankan.
Ya, bukan jawaban tauhid, bukan. Ya, nanti akan disebutkan jawaban yang bertauhid itu gimana. Ini jawaban orang lain, saya nggak punya apa-apa untuk dikorbankan. Ya, mereka nggak kalah akal, namanya orang musyrik. Ya, orang musyrik itu uteknya isi-isine setan, ya kan? Setan lu tua timbang menungso, akale lebih banyak. Ngomong apa? Qarib walau dubaban. Pokoknya bikin kasih pengorbanan meskipun hanya seekor lalat. Nah, bingung. Ya kan? Meskipun hanya seekor lalat, seekor nyamuk, kasih pengorbanan buat berhala kami. Ya. Enggak ada alasan kamu enggak punya apa-apa. Ya. Lalat ada harganya enggak? Ya, lalat ada harganya enggak? 5.000 kan? Hah? Hati-hati. Ya. Iuran sedekah bumi, iuran sedekah makam leluhur. Ya, iuran sedekah ya makam babat alas 5.000-an. 5.000 itu lebih mahal daripada lalat. Nah, kamu kasih pengorbanan walaupun seekor lalat, ya. Faqarraba dzubaban. Maka akhirnya orang pertama tadi memberikan pengorbanan kepada kepada berhala itu dengan seekor lalat. Kasih pengorbanan seekor lalat, geblak lalat kasihkan. Ya, enggak ada nilainya. Yang jadi tolok ukurnya orang musyrik itu bukan hewannya apa, bentuk pengorbanannya apa, tapi hatinya. Ya, dia mau berkorban untuk berhala kami. Wah, itu sudah seneng mereka. Ya, makanya ditulis kalau sumbangan setengah bumi ditulis apa? Sukarela. Sukarela loh. Sukarela itu urusan hati, ya kan? Sukarela urusan hati. Ya, ikhlas itu lillah, sukarela itu lillah. Bukan untuk ya berhala. Fa khallau sabilahu. Maka penduduk situ membebaskan orang itu lewat. Ya. Pada kholan nar, mati masuk neraka. Wong dia awalnya dipaksa tapi kemudian ngeles, akhirnya tanpa dipaksa dia ngasih. Ya, tanpa dipaksa dia ngasih, tetapi memenuhi permintaan mereka. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kamu taati kesyirikan yang mereka minta, jadi musyrik kamu. Makanya masuk neraka loh. Orang Islam tadinya ngasih persembahan kurban seekor lalat saja buat berhala, jadi sebab dia murtad masuk neraka loh. Pemerintah yang lebih besar dari lalat. Wa qalu lil akhar. Lalu mereka berkata kepada yang satunya, qarib, kasih pengorbanan untuk berhala kami. Fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Jawaban ahli tauhid, jawaban orang Islam ini, saya tidak akan pernah memberikan pengorbanan untuk apapun, untuk siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini la ilaha illallah. Tidak memberikan sembelihan kurban kecuali hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Jawabannya tauhid, nggak ngeles. Marah orang musyrik itu. Orang musyrik itu kalau dikasih jawaban keterangan tentang la ilaha illallah, penjelasan tentang la ilaha illallah, marah mereka. Ya. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Namanya orang kafir, orang musyrik itu kalau disebut la ilaha illallah, murka mereka. Isma'azzat qulubuhum, marah hatinya. Marah ini dibilang begitu. Apa yang mereka lakukan kepada orang ini? Fadarabu unuqahu. Ya, maka mereka pun ya memenggal leher orang itu, membunuh orang itu. Fadakhalal jannah. Orang itu pun masuk surga. Seorang ahli tauhid ya rela mengorbankan nyawa dan hartanya untuk keselamatan agamanya, bukan sebaliknya. Ya, mengorbankan agamanya untuk keselamatan badannya, tidak. Ahli tauhid tidak begitu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Al-Imam Ahmad ya, di dalam kitab Az-Zuhud, dalam kitab Zuhud dari Salman Al-Farisi ya di sana. Ya, ini contoh real. Ya, kita bisa menganalogikan, kalau yang dikorbankan seekor lalat aja orangnya murtad masuk neraka mati,
Ya, apalagi yang dikorbankan lebih gede lagi. Ya, lebih gede lagi. Kalau pengorbanannya itu sekedar mengikuti kemauan perintah orang-orang musyrik saja murtad masuk neraka, apalagi yang sukarela memberikan pengorbanan yang hewan-hewan yang mahal kepada berhala-berhala itu. Ya, ini kesyirikan ya. Menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari berbagai bentuk praktek kesyirikan dan memberikan keistiqomahan di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai ajal menjemput kita. Ya, kita break dulu ya. Nah, silakan.